Halo, namaku Lina. Aku 30 tahun. Seberapa sering sih kamu mandi? Kalau aku, tak pernah mandi selama 20 tahun. Karena penampilanku dan bau badanku ini, aku tidak pernah pergi keluar, bahkan berbicara dengan siapapun tidak. Sekarang kulitnya sudah mengering. Ya, dangkal dan kotoran sekarang menyelimuti badanku. Khususnya mereka berkumpul di ketiakku, di balik telinga, di leher, di bawah bahu, dan ketika kotoran itu terkumpul sangat banyak, aku hanya menggunakan handuk basah untuk membersihkannya. Itu menjadi lebih parah di kepalaku. Aku memiliki banyak ketombe dan juga jerawat. Rambutku sudah menggimbal dan tidak bisa lagi dirawat. Jadi aku memutuskan untuk memotong habis rambutku. Sekarang aku hanya membasuhnya dengan handuk. Masalah lainnya adalah jerawat. Aku memiliki banyak sekali jerawat. Bakteri terakumulasi sehingga menyebabkan inflamasi di kulitku. Sehingga banyak minyak diproduksi dan jadilah jerawat. Bagaimana aku bisa hidup dengan keadaan seperti ini? Situasi ini semua bermula ketika aku berusia 10 tahun. Aku menghabiskan masa kecilku di rumahku yang besar. Kedua orang tuaku sangat sibuk bekerja. Aku tidak memiliki teman seumuranku. Aku membayangkan penghuni baru rumah kosong di samping rumahku kelak memiliki anak seumuranku. Dan kami bisa menjadi sahabat. Aku sangat senang bahwa suatu pagi mobil mereka telah datang. Tepat di samping rumah kami. Kemudian, aku pergi untuk menemui mereka. Aku membayangkan bagaimana hidupku akan berubah. Dan aku benar tentangnya. Kehadiran mereka benar-benar mengubah segalanya. Tetapi bukan seperti yang aku bayangkan. Tetangga baruku adalah pasangan suami istri dan seorang tua di atas kursi roda. Sejujurnya, melihat dia sungguh aneh. Matanya menatap kosong. Dan ketika aku mulai berkenalan, dia melihatku dan menatapku tanpa berkedip. Itu sangat tidak nyaman. Dan aku ingin sekali menyuruhnya untuk mandi dan membersihkan penampilannya. Namun aku menahan diri dan terus melanjutkan berbicara. Saat aku tahu mereka tidak memiliki anak, aku kecewa dan pulang dengan hati sedih. Mulai saat itu, hidupku berubah menjadi mimpi buruk. Laki-laki di atas kursi roda itu selalu mencoba untuk memperhatikanku. Jendelanya berseberangan dengan milikku, dan semua pergerakanku selalu diamati olehnya. Kejadian paling buruk terjadi di suatu pagi ketika aku bangun dari tempat tidur. Waktu itu ibuku melihat jendelaku terbuka, seolah ada orang yang masuk. Aku langsung menutup tirai dan aku pikir aku lupa menutupnya. Hal itu semakin buruk dan aku sangat pusing. Teman-temanku datang dan aku harus mengantarkan mereka ketika pulang dan aku harus melewati jalan di mana lokasi itu sangat tidak nyaman. Aku mencoba untuk meyakinkan orang tuaku tentang laki-laki di atas kursi roda itu yang selalu melihatku, dan oleh karena itu aku selalu merasa buruk. Tapi mereka memintaku untuk tidak mengada-ngada, dan itu adalah kesalahan mereka. Suatu pagi, aku melihat jendela depan rumahku kosong. Aku sangat senang. Akhirnya mereka mengirimkan laki-laki tua itu ke panti jompo. Dan kini tidak ada lagi yang melihatku di depan jendelaku. Dan kini aku bisa lagi berdansa tiap pagi dan melakukan aktivitas rutinku setiap pagi. Situasi ini semakin membaik, tapi tidak butuh waktu lama. Suatu sore ketika orang tuaku belum pulang dari bekerja, aku seperti biasanya hendak mandi. Aku segera menikmati dan mengambil air hangat dari shower, tapi aku melihat sesuatu yang hampir membuatku pingsan. Dari balik tirai, aku melihat siluet laki-laki tua dengan punggung bungkuk mulai muncul. Itu adalah tetanggaku. Tapi dia tidak menggunakan kursi rodanya. Dia berpegangan pada dinding dan mengulangi setiap kata sambil menatap tanpa berpaling melihatku. Putriku, putriku. Aku menjerit. Dan aku sangat pusing dan tidak mengenakan handuk. Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku bisa menelepon polisi saat itu. Setelah menunggu beberapa saat sampai mereka datang, mereka akhirnya membawa laki-laki tua itu dari kamarku. Tapi aku masih gemetaran.
Selanjutnya, setelah kejadian itu, aku mengira orang tuaku mengetuk pintu. Ternyata itu adalah tetanggaku. Mereka meminta maaf. Perempuan itu menangis. Suaminya bilang bahwa petugas panti kehilangan pamannya yang kabur. Panti jompo itu tidak begitu jauh dari rumah. Tapi kenapa dia justru masuk ke rumah kami, bukannya kembali ke rumah dia? Keesokan harinya, mereka sekeluarga pindah karena merasa malu atas kejadian itu. Perlahan, aku merasa baikan. Itu berakhir karena aku merasa sangat buruk karena tirai selalu tertutup dan aku cemas jika ada orang yang masuk ke ruanganku. Meskipun demikian, aku juga tidak menghabiskan waktuku di luar untuk mencari udara segar. Tapi sekarang aku memiliki masalah lain. Aku menjadi takut dengan air. Aku bisa sangat ketakutan masuk ke kamar mandi dan aku mendapatkan serangan panik. Aku bisa kehabisan napas. Tidak ada yang bisa aku lakukan jika hanya dengan wastafel. Sekarang aku tinggal sendirian. Orang tuaku tinggal di kota lain. Aku tahu anak tetangga lainnya memanggilku penyihir atau orang yang aneh. Tapi itu tidak menggangguku. Sebulan sekali, salah satu teman sekolahku datang mengunjungiku. Sudah membantuku membersihkan rumah. Mereka mengepel atau mencuci semua kotoran yang terkumpul. Suatu ketika, saat teman tetanggaku datang, dia memberikanku pas yang indah sebagai hadiah. Benda itu dibungkus dalam koran bekas dan ketika aku membukanya, aku melihat di bagian sudut halaman terakhir, aku melihat laki-laki di atas kursi roda itu. Aku sungguh sangat mengenali orang dalam gambar itu. Dia terlihat lebih muda dan di tangannya ada gadis berusia 8 tahun yang mungkin ternyata adalah putrinya. Dia sangat mirip denganku, seperti kembar. Semua mimpi buruk yang aku lalui kini semakin menjadi-jadi. Sekali lagi, aku kembali mengingat kejadian ketika aku masih kecil. Ketakutanku pada air justru semakin bertambah. Kenapa aku harus sangat mirip dengan anak perempuannya? Berbagai pikiran gila terbesit di benakku. Bagaimana jika ada kerabatnya mencoba untuk membawaku pergi? Ketakutanku sangat mengganggu kehidupanku. Sama seperti sebelumnya aku sangat takut untuk mandi. Dan sekarang, ditambah lagi aku takut hidup di rumahku. Ini sangat membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa menceritakan kisahku kepadamu. Dan aku sangat menunggu saranmu. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Terima kasih ya telah mendengarkan ceritaku. Like video ini dan subscribe channelnya.